Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Segenap Dewan Juri yang terhormat, segenap tim penilai debat hukum GPHS tahun 2020 yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari tim debat Syekh Datuk Kafi. Saya sendiri, Wahyu Subakti, sebagai pembicara pertama sekaligus pembicara kesimpulan. Di sebelah kanan saya ada Faridah Hanim sebagai pembicara kedua sekaligus tim pro. Dan di sebelah kiri saya ada Yuanda Vitor Raden sebagai pembicara ketiga sekaligus tim kontra. Suatu penghormatan besar bagi kami dalam mengikuti kompetisi debat hukum Gebiar Pekan Hukum Syariah yang diadakan oleh UIN Malang tahun 2020. Di sini kami menghadirkan dua pandangan sisi pro dan pandangan sisi kontra mengenai pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Segenap dewan juri yang terhormat, pilkada secara definitif adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat. Pilkada serentak di tahun 2020 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Segenap dewan juri yang terhormat, apabila kita melihat kondisi dan situasi saat ini, maka wajar banyak orang takut dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19. Boleh jadi ketakutan tersebut tidak didasari oleh landasan-landasan yang cukup kuat. Maka dari itu hari ini kami menghadirkan dan mendudukkan dua asumsi dari dua kacamata, yaitu kacamata pro dan kacamata kontra. Tentunya dari keduanya memiliki landasan dan alasan-alasan yang kuat dewan juri yang terhormat. Hari ini khususnya ada 105 juta pemilih dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Tentu banyak yang bertanya-tanya, manakah yang lebih penting, melindungi kesehatan masyarakat warga negara ataukah menjaga demokrasi? Urusan menunda atau tetap menjalankan pilkada di tengah pandemi COVID-19 di berbagai negara pun beragam. Sebanyak 30 negara di dunia ini tetap menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal di tahun 2020. Akan tetapi ada juga negara yang menunda pemilunya di tahun 2021 seperti Kanada, Inggris, dan Paraguay. Menunda pilkada bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif. Namun juga di sisi lain, apalah arti sebuah demokrasi jikalau nyawa jadi taruhannya? Kepada menurut pandangan sisi pro, dipersilakan. Lex Duraset Tamen Skripta. Hukum itu keras, memang demikian adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat, rekan pemikir dari tim kontra yang kami banggakan. Dengan hal ini kami mengatakan secara tegas, lugas, dan mantap bahwa kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Yang dimana mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini adalah pilkada serentak di tengah pandemi. Seperti yang telah kita ketahui secara bersama, bahwa tanggal 11 Maret 2020 yang lalu, WHO telah menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global. Dan pada tanggal 13 April 2020 di Indonesia, melalui Kepres nomor 12 tahun 2020, tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Maka dengan hal ini, ketika kita berbicara mengenai pilkada serentak di tengah pandemi, hal ini tentu saja bisa dilakukan dewan juri yang terhormat. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada 30 negara yang tetap melaksanakan pemilu di tahun 2020 ini. Melanjutkan argumentasi kami bahwa ketika kita laksanakan pilkada serentak di tahun 2020 ini adalah untuk menjaga kesinambungan demokrasi Republik Indonesia itu sendiri. Dan ketika pilkada ini kita tunda terus-menerus dewan juri yang terhormat, maka hal ini akan menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan COVID-19 itu sendiri. Melanjutkan argumentasi kami
bahwa pelaksanaan pemilu pada tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita akan melaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Interupsi. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu kami menantang tim pro. Siapa yang bisa menjamin protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan seketat-seketатnya atau bisa berjalan dengan sebaik-baiknya? Kemudian, sanksi apa yang akan bisa diterapkan kalau itu dilanggar, Dewan Juri yang terhormat? Terima kasih. Terima kasih. Menjawab dari instruksi yang telah disampaikan oleh saudaraku dari tim kontra, sepertinya tim kontra melupakan dengan Satgas COVID-19 yang bertugas dan mempunyai fungsi untuk bagaimana meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 itu sendiri, dan melanjutkan argumentasi kami bahwa kita mempunyai urgensi yang sangat tinggi sekali, dan hal ini yang menekan kita akan melaksanakan pilkada pada tahun ini juga. 5 urgensi tersebut disampaikan oleh Kemendagri Republik Indonesia tahun 2020, di mana yang pertama adalah pelaksanaan Pilkada 2020 menetapkan keputusan bersama antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Dan yang kedua adalah wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam demokrasi serta menjadikan Pilkada sebagai momentum memerangi pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah dengan mengurangi politik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas yang disingkat dengan PLT yang memiliki kewenangan yang terbatas, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang keempat adalah terpilihnya kepala daerah yang baru nantinya tentu saja akan membuat inovasi-inovasi dan ide-ide baru, dan hal ini akan mempercepat penanganan COVID-19 itu sendiri. Dan yang terakhir adalah memacu perekonomian di tengah krisis COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui secara bersama, bahwa konsep ideal yang kami tawarkan adalah pilkada harus dilaksanakan secara langsung dan secara yuridis. Pelaksanaan pilkada merupakan perwujudan terpenuhinya hak warga negara sebagaimana tertuang di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana menjelaskan bahwa pelaksanaan demokrasi dan kebebasan berserikat dan berkumpul, silakan. Perlu kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, tujuan dari penyelenggaraan pilkada agar lebih demokratis di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya bukan hanya di saat pandemi ini, di saat situasi normal pun pilkada langsung sudah terbukti menimbulkan, menyisakan serta mencederai demokrasi kita. Terima kasih. Menjawab argumentasi yang telah instruksi yang telah disampaikan oleh saudaraku dari tim kontra, sejatinya ketika adanya kesalahan-kesalahan yang telah terjadi oleh pilkada yang telah lalu, maka pilkada tahun ini berperan untuk bagaimana Indonesia agar lebih baik lagi ke depannya, Dewan Juri yang terhormat. Dan selanjutnya bahwa kami merekomendasikan bahwa ketika akan menyelenggarakan pilkada di masa pandemi ini harus berbasis data perkembangan COVID-19 itu sendiri, di mana kita harus tetap memperhatikan tingkat pertambahan dari penderita, yang kedua yaitu tingkatan kematian, yang ketiga adalah tingkatan penyembuhan, dan yang keempat tingkat penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Dan dalam hal ini ketika pilkada tetap kita laksanakan akan menyebabkan Indonesia lebih baik lagi ke depannya, dan sesuai dengan fungsi anggaran sudah dialokasikan untuk pilkada pada tahun ini. Namun ketika kita tunda kembali, maka hal ini akan menimbulkan dampak-dampak efek yang negatif, dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan. Maka secara tegas dan mantap bahwa kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salus populi sed prevalex. Keselamatan rakyat merupakan hukum yang paling tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta rekan pemikir debat kami dari tim pro, izinkan saya sebagai pembicara sebagai tim kontra akan kembali merekonstruksi mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, dari tim pro tidak bisa menjawab apa yang telah kami sampaikan yang sedari awal tadi, bahwasanya sebenarnya siapa yang bisa menjamin protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan baik atau seketat-ketatnya. Kemudian, sanksi apa yang akan bisa diterapkan kalau itu dilanggar? Maka dari itu, menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, faktor permasalahannya adalah belum ada regulasi yang berkenaan dengan protokol kesehatan yang dibuat oleh lembaga yang berkompeten seperti gugus tugas maupun Kementerian Kesehatan. Yang kedua,
Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilu di tengah COVID-19 yang hanya memberikan kewenangan kepada KPU untuk melaksanakan pilkada. Yang paling urgent di dalam faktor permasalahan problem sekarang ini adalah perlu aturan yang lebih rinci berkenaan dengan pelaksanaan pilkada serentak, semisalnya adalah peraturan pemerintah atau PP. Melanjut ke argumentasi kami, bahwasanya penjadwalan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini sangat menyisakan berbagai persoalan maupun permasalahan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah setempat. Bahwasanya sehingga berpotensi melanggar hak jaminan konstitusional tersebut atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1145, atas kesehatan sebagaimana ketidakpastian jaminan pilkada demokratis dan keraguan yang berkaitan dengan derajat partisipasi pemilih. Interupsi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bukankah telah kami jelaskan tadi bahwa kita akan meminimalisir dan meningkatkan fungsi dan tugas dari Satgas COVID-19 itu sendiri. Dan tentu saja ketika saudaraku dari tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini, lalu kami menanyakan apa solusi yang saudara tawarkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, nampaknya dari tim pro hanya berputar-putar secara tekstual dan tidak melihat secara konseptual yang terjadi pada problem sekarang ini. Bahwasanya di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 yang disampaikan oleh tim pro sangat memiliki dua tantangan. Tantangan yang pertama yang harus dipahami oleh tim pro, tantangan untuk memastikan tegaknya prinsip pilkada demokratis. Yang kedua, tantangan untuk memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat di dalam proses pilkada. Menjawab pertanyaan dari tim pro bagaimana solusi yang ditawarkan pada mosi perdebatan kita kali ini, solusi yang kami tawarkan pada permasalahan kali ini adalah dilakukannya e-pilkada atau pilkada elektronik, yaitu dilakukannya pilkada dengan pemilihan secara online oleh para pemilih menggunakan cara e-voting Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, kalau kita pahami bersama, silakan. Jadi kami menanyakan kepada saudaraku dari tim kontra, bagaimana minimalisir ketika pemilihan dilakukan secara online, sedangkan telah kita ketahui secara bersama bahwa Republik Indonesia ini tidak semuanya jaringannya bagus, Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan banyak tempat-tempat tertinggal, daerah-daerah tertinggal, dan bagaimana agar ini bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Kita harus melihat bahwasanya yang paling penting pada permasalahan ini adalah hak-hak warga negara, baik itu hak dipilihnya maupun hak keselamatan warga negara tersebut. Artinya kemudian kami membuka ruang beberapa keunggulan dari e-voting ini. Yang pertama adalah hemat biaya. Artinya adalah baik dalam proses kampanye maupun tahap pemilihan. Yang kedua adalah sederhana dan efisien. Kemudian lebih ramah lingkungan. Yang paling urgent di dalam e-voting ini keunggulannya adalah mempermudah dan meningkatkan kenyamanan pemilih, terlebih ketika masa pandemi ini. Bukan hanya sebuah regulasi yang tidak baik, Dewan Juri yang terhormat, karena e-voting atau e-pilkada ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 147 garing PUU strip 7 garing 2009. Artinya setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdapat hukum yang sangat tetap. Melanjut argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya bukan hanya di saat pandemi ini yang harus dipahami oleh tim pro, bahwasanya di saat situasi normal pun pilkada langsung sudah terbukti menyisakan sebuah banyak persoalan, justru mencederai demokrasi kita. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra sangat-sangat menyayangkan argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pro. Maka dari itu kami secara lugas, logis dan mantap kami menolak mosi perdebatan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontroversi dalam mosi perdebatan kita pada hari ini yaitu pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Berawal dari berbagai macam perbedaan dari sudut pandang dalam aspek yuridis, sosiologis, dan dalam aspek kesehatan. Dengan pola pikir serta didukung dengan teori-teori yang dijelaskan secara mendalam. Dewan Juri yang terhormat, pada hakikatnya pilkada merupakan salah satu bentuk dari perwujudan dari demokrasi itu sendiri yang harus dijalankan dan harus dilaksanakan.
Namun di sisi lain, ada sesuatu hal yang lebih urgen yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu keadaan yang genting akibat COVID-19. Untuk dapat menyelenggarakan pilkada di masa pandemi COVID-19, maka harus berbasis dengan data perkembangan COVID itu sendiri. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penderita. Yang kedua, tingkat kematian. Yang ketiga, tingkat penyembuhan. Yang keempat, tingkat penyebaran COVID-19. Di sini Satgas dan juga dibantu oleh aparat di setiap daerah bahkan setiap desa dalam menyelenggarakan pilkada ini dengan sebaik-baiknya dan juga menjaga 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, e-voting di dalam pilkada ini tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena negara Indonesia dalam bidang infrastrukturnya belum mendukung secara full, secara sepenuhnya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, apalah arti sebuah demokrasi apabila nyawa jadi taruhannya. Pergantian jabatan itu merupakan sunatullah, mengingat pejabat definitif yang memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan PLT untuk mengambil langkah yang strategis. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.